MGA. Bab 440 Metode Pencarian Pulsa. Cufeng oh Cufeng. Anda tidak benar-benar percaya alasan mengapa saya mencari Anda adalah untuk menghukum Anda atas kejahatan Anda, kan? Pada saat itu, Jiang Yini tidak bisa membantu menutupi mulutnya dengan tangannya dan tertawa. Bukan, Cufeng ringan mengerutkan kening dan matanya menjadi sengit. Melihat penampilannya, sepertinya ada tujuan lain. Tentu saja tidak. Apakah Anda berpikir bahwa sedikit kekuatan kecil itu layak bagi saya untuk mengumpulkan begitu banyak orang? Petik 2. Sebenarnya, alasan mengapa aku mencarimu kali ini adalah untuk mengucapkan terima kasih. Kata Jiang Yini. Terima kasih. Cufeng benar-benar bingung dengan kata-katanya. Dia tidak terkait dengan dinasti Jiang. Jadi mengapa mereka perlu berterima kasih padanya? Selain itu, apakah benar-benar ada kebutuhan untuk mengumpulkan begitu banyak orang untuk berterima kasih padanya? Pada awalnya, di Tausat Monster Mountain, kamu menyelamatkan adikku Jiang Wuxiang. Jika bukan karena Anda, dinasti Jiang saya bisa sangat mungkin kehilangan jenius dengan garis keturunan terpadat dalam ribuan tahun ini. Petik 2. Saudaraku Jiang Wuxiang adalah harapan dinasti Jiang saya. Dia juga harga diriku. Jadi sama sekali tidak ada yang bisa terjadi padanya. Orang yang menyelamatkannya setara dengan orang yang saya, Jiang Yini, syukuri. Petik 2. Aku minta maaf karena menggunakan metode ini untuk bertemu denganmu. Tetapi tidak ada cara lain. Karena perselisihan Anda dengan klan Jie kekuatan lain. Dan juga karena hubungan kerjasama yang dimiliki dinasti Jiang saya dengan klan Jie dan kekuatan lainnya. Saya tidak dapat mengumumkan kepada dunia bahwa Anda adalah dermawan Jiang dinasti saya. Jadi saya hanya dapat secara pribadi mencari kamu. Tapi jangan khawatir, bahkan jika dinasti Jiang saya menjanjikan klan Jie dan kekuatan lain untuk membunuhmu, kami sama sekali tidak akan melakukan apapun untukmu. Petik 2. Ini adalah sedikit perasaan penghargaan saya. Terimalah mereka. Saat dia berbicara, Jiang Yini melemparkan karung kosmos dan mendarat di tangan Cufeng. Segera setelah itu, Jiang Yini berbalik dan pergi. Tetapi setelah berjalan beberapa meter, dia berhenti, memutar kepalanya, tersenyum, dan berkata kepada Cufeng dan Ziling, Lady Ziling memang tak tertandingi dalam kecantikan. Dia hanyalah kecantikan nomor 1 di benua 9 provinsi dan di masa depan. Dia benar-benar tidak akan ada bandingannya dengan siapapun. Petik 2. Kakak Cufeng. Ingatlah untuk menghargai wanita yang luar biasa yang bersedia untuk tinggal di sisimu. Petik 2. Tunggu, dinasti Jiang Anda benar-benar tidak akan menyelidiki lebih jauh? Bagaimanapun, kekuatan adalah bawahan dari dinasti Jiang Anda. Jadi dengan membunuh murid sekolah mereka, itu sama dengan membunuh orang-orang Anda. Tiba-tiba, Cufeng bertanya dengan cermat. Setelah mendengar kata-kata Cufeng, senyum Jiang Yini menjadi lebih menyilaukan. Dia berkata, itu hanya bagaimana Anda berpikir. Tetapi di mata dinasti Jiang saya, hanya orang-orang dari klan saya yang menjadi milik kami. Orang lain selamanya orang luar. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jiang Yini melompat, dan ketika rok panjang berwarna emasnya berkibar, dia menembak ke arah cakrawala yang jauh. Pada saat itu, Cufeng juga bisa melihat para ahli dinasti Jiang yang berdiri di cakrawala yang jauh berjalan di udara untuk mengejar Jiang Yini. Orang-orang dari dinasti Jiang benar-benar pergi. Mereka mengirim begitu banyak orang untuk menemukan kami. Dan itu sebenarnya hanya untuk berterima kasih? Ziling memandang Cufeng. Bahkan sampai sekarang, dia masih merasa tidak percaya. Tetapi dia harus mengakui bahwa memilih untuk menyelamatkan Jiang Wuxiang saat itu jelas merupakan keputusan yang tepat. Jika kamu yang menghadapi bahaya, maka seseorang datang dan menyelamatkanmu. Aku percaya bahwa kamu juga akan seperti dia dan akan memikirkan cara untuk menemukan orang itu untuk berterima kasih kepada orang itu. Petik 2. Cufeng tersenyum, lalu membuka kosmosak. Setelah membuka kosmosak, mata Cufeng tidak bisa membantu tetapi menyala dan dia melebarkan mulutnya karena takjub. Dia berkata dengan wajah penuh kejutan, mungkinkah ini? Melihat ekspresi kaget Cufeng, Ziling juga buru-buru memindahkan pandangannya. Dan ketika dia melihat Cufeng mengeluarkan bunga putih salju berbentuk bulat yang bahkan tidak memiliki diameter 1 inci. Bahkan Ziling langsung sangat gembira sebagai dia dengan bersemangat berkata, ini adalah obat surga berkualitas tinggi, ini adalah hal yang sangat berharga dan langka. Dari apa yang saya dengar, di benua 9 provinsi, hanya dinasti Jiang yang bisa menumbuhkan obat surga seperti ini. Kekuatan satu-satunya obat surga berkualitas tinggi sebanding dengan 1000 manik-manik mendalam. Petik 2. Sungguh, ini juga berarti bahwa untuk berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan nyawa adik laki-lakinya, Jiang Yini menghadiahkan saya 1.000.000 manik-manik yang mendalam. Pengobatan surga. Dari apa yang terlihat, ya, meskipun Ziling juga merasa bahwa itu tidak dapat dibayangkan, kebenaran saat ini seperti itu. Setelah itu,
Chu Feng dan Ziling kembali ke gua gunung tempat mereka beristirahat sebelumnya. Setelah periode waktu tertentu, orang-orang dari dinasti Jiang memang tidak muncul. Chu Feng memperbaiki semua obat surga dan dia merasa bahwa dantiannya jauh lebih penuh. Tapi masih ada jarak yang sangat besar untuk menerobos. Menghadapi hasil itu, Chu Feng benar-benar memiliki beberapa keinginan untuk mengutuk. Hampir 2 juta manik-manik mendalam telah dikonsumsi. Tetapi masih ada jarak yang sangat besar jika dia ingin menembus ke tingkat 7 dari dunia mendalam. Menurut perkiraannya, dia masih membutuhkan setidaknya 3 juta manik-manik mendalam untuk meningkatkan budidaya. Itu benar-benar terlalu konyol. Sebanyak 5 juta manik-manik mendalam, itu bisa dikatakan sebagai aset akumulasi 1000 tahun oleh sekolah tingkat puncak yang ada selama 1000 tahun di benua 9 provinsi. Berapa banyak generasi ahli ranah surga yang dapat berkembang, namun Chu Feng masih tidak dapat menembus ke level 7 dari ranah mendalam. Dengan beberapa perhitungan, jika Chu Feng ingin melangkah ke ranah surga, itu hanya akan menjadi mimpi bodoh. Kemungkinan bahkan dinasti Jiang tidak memiliki sumber daya kultivasi yang dapat membantu Chu Feng memasuki alam surga. Karena jumlah itu pasti akan sangat menakutkan. Chu Feng bahkan akan pusing karena memikirkannya. Melihat bahwa Chu Feng sangat kesal, biasanya Ziling yang agresif langsung menjadi ramah dan lembut. Dia berkata kepada Chu Feng, "Kakek saya mengatakan bahwa untuk garis keturunan, semakin banyak sumber daya budidaya yang dibutuhkan, semakin kuat mereka. Di masa depan, prestasi mereka juga akan lebih besar. Jadi, Chu Feng, Anda harus bahagia karena ini berarti garis keturunan yang Anda warisi harus sangat tinggi. Mungkin masa depan Anda bahkan lebih besar dari saya." Petik 2. Menghadapi kata-kata Ziling, Chu Feng hanya bisa menganggapnya sebagai penghiburan. Lagi pula, kakeknya melihat itu di beberapa buku kuno, dan hal-hal yang dinyatakan di sana tidak dapat dibuktikan sebagai nyata. Selain itu, bahkan jika hal-hal yang dicatat dalam buku-buku itu benar, jika dia tidak dapat mengumpulkan sumber daya budidaya yang begitu besar, Chu Feng masih akan berhenti di ranah tertentu. Apa gunanya bahkan jika dia memiliki potensi yang lebih besar? Di saat seperti itu, Egi yang bisa merasakan perubahan dalam hati Chu Feng akan selalu melompat keluar pada saat seperti ini dan berkata, "Apa yang kamu khawatirkan? Dunia ini sangat besar, dan ada sumber daya budidaya di mana-mana. Lagi pula, siapa kamu? Kamu adalah spiritualis dunia." Petik 2. Terlebih lagi, kau bahkan seorang spiritualis dunia yang membuat kontrak denganku. Untuk spiritualis dunia, akankah sumber daya kultivasi menjadi masalah? Bagi seorang spiritualis dunia yang perkasa, tidak ada akhir dalam menemukan sumber daya kultivasi. Tidak ada akhir dalam menggunakannya. Petik 2. Selama kamu memasuki level 7 dari dunia mendalam dan menjadi spiritualis dunia jubah biru, aku akan mengajarimu metode pencarian pulsa untuk mencari objek budidaya aneh yang tersembunyi di dunia dan menjamin bahwa kamu tidak akan bermasalah karena sumber daya budidaya. Petik 2. Namun, pada saat itu, saya hanya akan khawatir bahwa Anda akan terlalu membosankan dan menyia-nyiakan kemampuan baik yang saya berikan kepada Anda, karena ketidakmampuan Anda untuk mencapai bidang kultivasi yang puas. Petik 2.